Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Witri Lestari dalam mata kuliah program linear. Kali ini kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang transportasi ya. Metode transportasi. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang metode simplex 1, 2, lalu kita lanjutkan dengan persoalan transportasi. Apa itu transportasi? Membahas masalah transportasi ini tujuannya adalah mendistribusikan suatu barang atau produk dari sumber kepada seluruh tujuan atau destination dengan tujuan meminimumkan biaya yang akan terjadi biasanya. Jadi tujuannya itu adalah dari beberapa metode nanti yang akan kita pelajari, tujuannya metode mana yang biayanya membutuhkan biaya paling sedikit. Nah, alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari satu sumber atau beberapa sumber ke tempat tujuan yang berbeda. Nah, tujuan dari model transportasi adalah menentukan jumlah yang harus dikirimkan dari setiap sumber ke setiap tujuan sedemikian rupa sehingga biaya transportasi total diminimumkan. Nah, ciri-ciri khusus persoalan transportasi yaitu adanya terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan tertentu. Lalu adanya kuantitas komoditas atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan besarnya tertentu. Lalu komoditas yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya sesuai dengan permintaan atau kapasitas sumber. Biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu komoditas dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya juga tertentu. Nah, ini contoh model transportasi. Jadi ada sumbernya, misalkan ini dari pabrik Cirebon, Bandung, Cilacap. Tujuannya ini ada ya, tujuan itu yaitu gudangnya itu berada di Semarang, Jakarta, Purwokerto. Jadi kita misalkan di sini pabrik Cirebon mau mengirimkan barang kemana nih? Misalkan ke Semarang bisa ke Jakarta, bisa ke Purwokerto. Nah, seterusnya seperti itu. Bandung juga mempunyai tujuan misalkan ke Semarang juga, ke Jakarta, ke Purwokerto, seperti itu ya. Ini adalah contoh model transportasi. Jadi ada sumber dan ada tujuan. Formulasi model transportasi, ini fungsi tujuannya adalah meminimumkan Z sedemikian hingga nanti meminimalkan biaya yang dikeluarkan oleh si sumber itu sendiri ya. Nah, ini fungsi pembatasnya. XIJ itu adalah banyak unit barang yang diangkut dari asal I ke tujuan J, sedangkan CIJ adalah biaya pengangkutan satu unit barang dari asal I ke tujuan J. Untuk contoh tabel masalah transportasinya seperti ini. Jadi nanti untuk metode transportasi 1, 2, dan 3 kita menggunakan tabel seperti ini ya. Ini adalah tabel transportasinya. Jadi ada asal, origin, ada destination-nya, perjalanannya kemana aja gitu ya. Nah, di sini ada permintaannya berapa, nanti ada nilai-nilainya D1, D2, D3, D4 ini nanti berupa nilai. Dan begitu juga di sini ada kapasitas. Kapasitasnya ada berapa di sini. Nah, untuk permintaan dan kapasitas biasanya dia jumlahnya harus sama ya. Keseimbangan model transportasi. Jadi suatu model transportasi dikatakan seimbang bila jumlah total sumber sama dengan jumlah total demand. Ya, jadi ini yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kalau dia kapasitas dan permintaannya sama atau seimbang, maka dia dikatakan model transportasi yang seimbang. Hal ini diperlukan karena dalam persoalan transportasi akan diperoleh solusi feasible atau solusi layak jika terpenuhi jumlah total supply sama dengan jumlah total demand.
Langkah-langkah pemecahan masalah transportasi yaitu menentukan pemecahan awal yang layak, yaitu dengan menggunakan metode Northwest Corner atau NWC. Bisa juga menggunakan metode pendekatan Vogel atau Vogel Approximation Method atau FAM. Lalu yang ketiga itu dengan menggunakan metode inspeksi. Lalu yang B, menentukan biaya kesempatan opportunity yang diberikan dengan sel kosong. Jika biaya kesempatan dari semua sel tidak negatif, maka solusi optimal telah diperoleh. Menentukan variabel keluar di antara variabel-variabel basis yang ada, kemudian hitung solusi yang baru kembali ke langkah B dan C sampai solusi optimal dapat dicapai. Nah, kita masuk ke metode NWC ya. Nah, metode NWC ini adalah syarat-syarat dari metode atau langkah-langkah pengerjaan menggunakan metode NWC, yaitu mulai dari pojok kiri atas sesuai dengan namanya Northwest Corner ya. Jadi ini artinya pojok kiri atas, kemudian bergerak ke kanan atau ke bawah sesuai dengan permintaan dan kapasitas produksi yang sesuai. Lalu kuncinya, besar alokasi ini akan mencukupi salah satu baik kolom maupun baris, sehingga jika terpenuhi salah satunya, maka alokasi berikutnya bergerak ke bawah atau ke kanan berdasarkan permintaan atau kapasitas yang belum terpenuhi. Langkah berikutnya sesuai dengan langkah 1 dan 2. Nah, ini contohnya. Misalkan di sini ada tabel transportasi ya. Sebuah perusahaan negara berkepentingan mengangkut produk barang dari 4 pabrik ke 5 pasar. Kapasitas suplai ke 4 pabrik, permintaan pada ke-5 pasar, dan biaya transport per unit adalah sebagai berikut. Jadi di sini tadi kita punya 4 pabrik yaitu O1, O2, O3, O4 dipasarkan ke 5 pasar yaitu D1, D2, D3, D4, D5 di sini. Nah, di sini kita lihat di sini ada permintaan itu 80 ya. 50, 90, 60, 70 dan kapasitas pabriknya ada 100, 90, 70, 90. Ini kalau kita jumlahkan total nilainya adalah 350, begitu juga dengan permintaan. Ini dijumlahkan. Jadi ini adalah seimbang ya antara permintaan dan kapasitas. Kalau seimbang bisa kita kerjakan yaitu apabila dengan menggunakan Northwest Corner tadi, langkahnya adalah mulai dari pojok kiri atas, artinya itu mulai dari O1, sel O1D1. Nah, ini apa yang dikotak-kotakan? Ini adalah harga unitnya. Ya, ini adalah harga unit. 12, 4, 9, 5, 9, 8, 1, 6, 6, 7. Ini adalah harga unitnya. Nah, contoh masalah transportasi menggunakan NWC tadi. Jadi, kalau kita menggunakan NWC, mulai dari pojok kiri atas tadi kan ya, Northwest Corner. Berarti mulai dari sel O1D1. O1D1 kita lihat permintaannya ada 80, sedangkan kapasitas pabrik 100. Berarti memenuhi tidak? Memenuhi ya. Berarti permintaan 80 ini bisa kita isi semua ke sini. Ya, bisa kita isi karena kapasitasnya masih lebih, masih ada 100. Jadi 80-nya kita isi semua penuh ke sini. Setelah itu berarti kalau kita permintaannya sudah kita isi, berarti di sini kapasitas sisa berapa? Sisa 20 karena 80-nya sudah dimasukkan ke sini. Jadi 100 dikurang 80 sisanya adalah 20. Begitu juga dengan permintaannya sudah habis di sini kan ya. Di sini sudah habis, sudah 0. Lalu kita isinya kemana? Kita isi bukan ke bawah tapi ke samping kanan. Kenapa tidak ke bawah? Karena permintaan yang kolom D1 ini sudah habis tadi. Sudah 80 kan terisi ya. Berarti kita isinya jalannya ke kanan, ke 20. Kenapa ini diisi 20? Karena kapasitas pabrik tadi sisanya tinggal 20, sedangkan permintaan itu ada 50. Berarti ini di sini masih sisa 30. Sedangkan ini sudah habis. Sudah 0. Lalu setelah itu kita jalannya kemana lagi?
baru kita jalannya jangan ke sini, tetapi ke bawah sel O2D2 karena tadi sisanya tinggal 30 ya. Nah, ini kita isi O2D2. Maka ini kita isi 30, sudah habis setelah itu. Lalu yang ini kita kurangi 30. Ya, 90 kurang 30, 60. Lalu kita jalan kemana lagi? Ke sel O2D3. Isi berapa? Isi 60 sesuai dengan kapasitas. Permintaannya berapa sebenarnya? Permintaannya adalah 90. Karena kapasitas hanya 60, maka kita hanya bisa mengisi di sini, di baris O2 ini hanya 60. Ya, di kapasitas sudah 0, tapi di permintaan masih sisa 30 di sini di kolom D3. Berarti kita jalan ke sel O3D3. Sisanya kita masukkan nilai 30. Lalu permintaan ini habis, berarti kita kurangin yang ini, 70 dikurang 30, sisanya itu adalah 40. Lalu ini sudah pas 90, lalu kita jalan ke sampingnya, O3D4. O3D4 kita isi berapa? Isi 40 ya. Isi 40 di sini sudah habis 0, maka ini masih ada 20. Kita isi ke bawahnya yaitu sel O4D4 20. Yang ini kita kurangi 90 kurang 20 yaitu 70 sisanya ya kan. Lalu terakhir ini pasti ya O4D5 yaitu 70. Habis semuanya ya. Permintaan habis, kapasitas sudah habis. Lalu lihat ini sel yang terisinya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 ini memenuhi syarat atau tidak? Dia memenuhi syarat atau tidak apabila dia terpenuhi M ditambah N dikurang 1. Rumusnya itu adalah M ditambah N dikurang 1. M itu adalah baris, N itu adalah kolom. Jadi barisnya itu kan tadi ada berapa? Barisnya itu ada 4, kolomnya ada 5, 4 tambah 5, 9, dikurang 1, 8. Jadi benar ya, sel yang terisi harus ada 8. Sesuai dengan rumusnya. Maka setelah ini baru kita hitung total biaya pengiriman menggunakan NWC, yaitu tadi 80 dikali jumlah selnya di sini ya. 80 dikali harga per unitnya 12, ditambah 20 dikali 4, ditambah 30 kali 1, ditambah 60 kali 6, ditambah 30 kali 4, ditambah 40 kali 7, ditambah 20 kali 9, ditambah 70 kali 1. Maka total biaya pengiriman menggunakan NWC yaitu 2080. Gimana, mudah ya untuk metode NWC. Jadi kita mulainya itu selalu dari pojok kiri atas ini pokoknya ya. Lalu ke samping atau ke bawahnya tergantung dari permintaan yang sudah habis duluan atau kapasitas yang sudah habis. Nah, selanjutnya metode yang kedua yaitu metode inspeksi. Kuncinya yaitu alokasi pertama dibuat terhadap sel yang berkaitan dengan biaya pengangkutan termurah dengan melihat persyaratan kapasitas produk dan permintaan tempat tujuan. Memilih nilai minimum antara kapasitas produksi dan permintaan tempat tujuan. Kemudian beralih ke sel termurah berikutnya sesuai dengan yang kedua. Nah, di sini kita menggunakan metode inspeksi sekarang. Mulai dengan alokasi sel termurah. Maksudnya sel termurah itu adalah di sini yang kotak-kotak ini ya. Harga sel yang termurah 12, 4, 9, 5, 9, 8, 1, 6, 6, 7 sampai di sini 1. Di antara ini semua, mana sel yang paling murah? Yang paling kecil angkanya adalah 1 di sini. Di sini ya. Ada di sel O3D1, ada di sel O2D2, ada di sel O4D5.
Nah, gimana nih Bu kalau misalkan ada yang sama seperti ini? Kita mulainya dari mana? Sebenarnya biasanya kalau sama dengan simple kemarin, jika ada yang sama dimulai dari kolom yang paling dekat ya, kolom yang paling dekat. Jadi kita mulai dari O3D1, O2D, O3D1 ya. Atau kalau mau pakai yang barisnya duluan, boleh juga di sini. Tapi sebenarnya sih nggak masalah ya. Nanti hasilnya pun akan sama. Jadi mau mulai dari O2D2 dulu boleh, mau mulai dari O3D1 boleh. Atau boleh langsung ke sini juga boleh ya, tidak apa-apa. Karena semua ini kan yang paling kecil itu selalu dijalankan duluan gitu. Jadi kita mulai, kalau yang ini Ibu contohkan, kita mulai dari O2D2. Dilihat permintaannya kan di sini 50. Sedangkan kapasitas 90. Berarti kita isi permintaan 50. Berarti permintaannya sudah habis ya, karena sudah terisi. Ini sisa berapa? Ini sudah habis, yang ini sisa 40, karena 90 dikurang 50. Lalu setelah itu kemana lagi? Ke sini, O3D1 ya. Kalau tadi kan NWC, setiap ini kita ngikutin ini ya, karena ini belum habis, berarti kita jalani ke sini. Tapi kalau inspeksi tidak seperti itu. Kita mulai dari sel-sel yang termurah terlebih dahulu. Lalu kita ke sini ya. Permintaannya berapa kita lihat? Ada 80, sedangkan kapasitas hanya 70. Berarti kita hanya bisa mengisi di sini, sel ini adalah 70. Berarti di permintaan sisanya berapa? Sisa 10, sedangkan di kapasitas sudah habis, sudah 0. Lalu kita jalan kemana lagi? Ke sel O4D5 tentunya ya. Berapa kita isi ini di sini? 70 dong ya. Di sini 70 sudah habis karena permintaannya 70, sedangkan kapasitasnya masih ada 20. Lalu setelah itu kemana lagi? Setelah angka 1, yang paling murah, lihat yang paling murah berapa? Angka 4, betul. Nah, angka 4 di sini juga ada yang sama nih. Di sini ada 4, di kolom D2, ada juga di kolom D3. Cuma kita lihat, pada kolom D2 ini permintaannya sudah habis, ya kan ya? Berarti dia sudah tidak kita pakai. Terus mana lagi? O3D4 juga sudah habis kapasitasnya. Berarti tidak pakai, berarti kita loncatkan. Setelah 4 berarti berapa? Paling kecil 5 ya. 5, mana 5? 5 ada di kolom D4. Nah ini, ada di kolom D4. Dia permintaannya masih ada 60 kan ya. Berarti kita isi dia dengan lalu kita isi lagi ya tadi ya. Lalu kita isi lagi dengan sel yang yang termurah berikutnya, yaitu O1D4 tadi, selnya 5 tadi. Isi berapa? Isi 60. Ya, isi 60 berarti permintaannya sudah habis. Lalu yang ini sisanya tinggal 40. Nah, baris atau kolom berwarna merah merupakan nilai minimum ya. Nah, setelah itu mana lagi? Setelah yang termurah lagi, kita loncat ke 6. Yaitu sel termurah berikutnya terletak di O2D3. O2D3 mana? 6. Di sini ada 6. 6 juga ada yang sama ya, ada 3. 1, 2, 3. Nah, ini. Kita mulai dulu di O2D3. Ya, O2D3 kita masih punya kapasitas 40, sedangkan permintaannya 90. Berarti kita bisa isi berapa di sini? Kita isi dengan 40 di sini ya. Di sini 40, berarti ini sisa berapa permintaan? Permintaannya, kapasitasnya sudah habis, sedangkan permintaannya masih ada 50. Lalu kita isi kembali kita tidak ke sini ya, karena ini sudah kapasitasnya sudah habis kan, berarti tidak ke baris tetapi ke kolom ini.
yang masih ada permintaan. Permintaannya ada 50, sedangkan kapasitasnya lihat di sini tinggal 20, berarti kita hanya bisa mengisi sebanyak 20. Kapasitasnya habis, lalu permintaannya juga tinggal 30. Ya. Lalu selanjutnya di sini permintaan 30 dan 10, di sini kapasitas 40. Lalu kita kemana lagi setelah angka 6? Nah, masih terdapat permintaan barang yang belum terpenuhi, yaitu D1 dan D3. Sedangkan barang pada O1 masih ada yang belum teralokasikan. Kekurangan permintaan D1 dan 3 akan dipenuhi oleh O1. Nah, di sini berarti kita punya 12 di sini ya. 10. Di sini sisanya tinggal 30. Mohon maaf ya, ini harusnya langkahnya itu adalah D3 terlebih dahulu ya. D3 terlebih dahulu karena kan 9 itu lebih kecil daripada 12 kan. Berarti kita kerjakan dulu yang ini sebenarnya. Ya, kerjakan dulu ini. Baru yang ini nanti harusnya terbalik, mohon maaf. Jadi 9 ini yang di sel O1 D3 dikerjakan terlebih dahulu. Dia punya permintaan 30, lalu kita isi 30, sisanya ini harusnya 10 ya, 40 kurang 10. Baru diisi terakhir sel O1 D1, sisanya 10, permintaan 10. Jadi habis semuanya. Gitu. Nah, metode inspeksi. Besar biaya transportasi dengan metode inspeksi ya, kita lihat sama dengan yang tadi caranya, yaitu 10 kali 12 ditambah 30 kali 9 ditambah 60 kali 5 ditambah 50 kali 1 tambah 40 kali 6 tambah 70 kali 1 tambah 20 kali 6 tambah 70 kali 1. Berapa hasilnya? Nah, ternyata 1240. Nah, jika dibandingkan dengan metode NWC tadi yang 2080, tentunya dengan menggunakan metode inspeksi, biaya transportasi yang dikeluarkan lebih murah. Jadi, biasanya industri atau pabrik menggunakan metode inspeksi untuk meminimumkan biaya ya.